Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Syukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih melalui refleksi malam. Hidup itu tidak selalu lancar. Hidup itu tidak selalu memberikan hal-hal yang sesuai dengan kita inginkan. Tidak selalu begitu. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa bahagia. Ya. Ada banyak yang bisa membuat kita bahagia. Salah satunya kalau kita bergantung pada Tuhan. Tapi ternyata ada banyak penyakit yang membuat kita justru tidak bisa merasakan bahagia itu. Antara lain, di antara itu semua, ketakutan. Takut membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Takut membuat kita melihat sesuatu yang belum terjadi. Takut membuat kita membayangkan hal-hal yang belum tentu bisa terjadi dalam hidup kita. Takut. Dan di dalam ketakutan kita bersembunyi di sudut tertentu yang rasanya membuat kita sedikit merasakan aman. Selain ketakutan, kita juga sering merasa kecewa. Kekecewaan membuat kita merasa gagal. Kekecewaan membuat kita merasa tidak berdaya. Kekecewaan membuat kita melihat realitas itu hanya sebagai sesuatu realitas yang tidak pernah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tidak pernah memberikan harapan apa-apa kecuali sesuatu yang mengecewakan saja. Kecewa sering dialami oleh kita semua. Selain itu juga, saudara-saudara, ada hal yang membuat kita tidak bisa bahagia, antara lain adalah amarah. Amarah membuat kita dipenuhi oleh sesuatu energi yang harus mendorong kita untuk melampiaskan sesuatu. Dan biasanya pelampiasan itu dalam bentuk-bentuk merusak, menyakiti, menghancurkan. Amarah membuat kita melihat bahwa yang lain itu hanya sebagai bentuk pemuasan kita saja. Di samping itu juga, yang membuat kita tidak bisa merasakan kebahagiaan antara lain adalah kebencian. Kebencian yang merasuk kepada diri kita membuat kita tidak bisa melihat sisi-sisi baik dari apapun. Ketika kita benci dan dikuasai oleh kebencian, maka semuanya jelek, semuanya tidak baik, semuanya itu kita lihat sebagai sesuatu yang nggak mutu, tidak baik. Ya, itulah penyakit-penyakit kehidupan. Penyakit yang justru membuat kita sangat menderita. Penyakit yang membuat kita melihat hidup dan merasakan hidup itu justru sebagai sebuah penderitaan. Alangkah menderitanya orang yang hidupnya saja dikuasai oleh takut, oleh kecewa, oleh amarah, oleh kegagalan, oleh kebencian yang demikian rupa. Betapa menderitanya mereka. Nah, dalam satu bagian Alkitab ada satu firman, khususnya saya akan bacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu bukan berarti orang itu selalu miskin, tidak.
Miskin di hadapan Allah menunjukkan bagaimana ketika ia berhadapan dengan Allah, ia melihat hakikat dirinya kecil, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Dan bahkan miskin di hadapan Allah itu menunjukkan sikap kebergantungan kepada Allah. Itu miskin di hadapan Allah. Lalu bagaimana kaitannya dengan bahagia tadi? Saudara-saudara, menarik kalau kita kembali kepada ayat ini, karena dimulai dengan berbahagialah. Kata berbahagialah itu menunjukkan suatu keadaan, suatu situasi, suatu rasa di mana orang berbahagia. Orang berbahagia pasti tidak ada penderitaan di sana. Orang berbahagia berarti dia merasakan sukacita, sejahtera, damai, merasa baik keadaannya. Itu orang yang berbahagia. Nah, ternyata mereka yang berbahagia itu bukan bergantung kepada seberapa dia kaya, tetapi seberapa dia sungguh-sungguh mengaku, menyatakan dirinya sebagai yang bergantung kepada Allah, miskin di hadapan Allah. Nah, menariknya di sini adalah bahwa ternyata kebahagiaan itu bergantung kepada bagaimana kita menjadi miskin di hadapan Allah, menjadi bergantung pada Allah. Lalu bagaimana kita memaknai bergantung menjadi miskin di hadapan Allah? Orang yang miskin bergantung pada Allah melihat yang lain tidak sebagai sesuatu yang lebih hebat, lebih penting, lebih berkuasa daripada Allah. Hanya Allah yang penting, yang paling penting, paling berkuasa, yang bisa menjawab segala persoalan, kebutuhan, keperluan hidupnya. Itu yang namanya bergantung pada Allah. Lalu berikutnya, kalau miskin di hadapan Allah berarti orang ini merendahkan demikian rupa, bergantung kepadanya, dan dalam konteks itu sesungguhnya orang sedang menyerahkan dirinya untuk patuh, untuk taat, hidup dalam maksud, dalam rencana, dalam ajaran, dalam perintah kehendak Tuhan. Nah, dalam konteks ini saya yakin sekali bahwa dalam kerendahan itu orang kemudian menghilangkan, mengalahkan, menaklukkan misalnya kebencian. Dengan apa? Dengan ajaran, dengan kehendak Allah yang mendorong orang untuk memperlakukan orang-orang yang membencinya bukan dengan kebencian juga, tetapi dengan kasih. Dan demikian juga dalam konteks kebergantungan kepada Tuhan. Kebergantungan itu ada, nyata, karena ada pengakuan, kesadaran, keyakinan bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang bisa menjawab segala persoalan kita, kebutuhan kita, perkara-perkara kita. Allah lah yang bisa mengatasi segala sesuatu yang sesungguhnya di luar kemampuan kita untuk bisa mengatasinya. Dan itu, keyakinan, kesadaran seperti itu akan meruntuhkan, melenyapkan ketakutan. Dan kita bisa bayangkan orang yang kemudian tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Dia melihat hidup dengan optimisme. Dia melihat hidup dalam suatu kesegaran. Dia melihat hidup sebagai karunia yang indah, yang layak untuk kemudian disyukuri. Kita bicara lagi tentang kegagalan. Orang bisa gagal. Sehebat apapun orang itu, secerdas, sepandai, sekuat apapun, orang bisa gagal. Tetapi Allah tidak bisa gagal. Dan itulah yang membuat orang kembali kemudian memiliki semangat untuk memulai kembali sesuatu. Karena orang yang gagal,
yang percaya, yang berserah, yang merasa miskin di hadapan Allah, yang bergantung pada Allah, dia tidak akan melihat kegagalan sebagai akhir dari segala sesuatu. Karena apa? Karena bersamanya ada Tuhan. Bersamanya ada Allah yang berkuasa, yang mengatasi segala sesuatu. Mempunyai rencana yang luar biasa, yang terkadang memang sulit untuk kita bisa pahami, mengerti. Baru sampai pada waktu tertentu ketika kita merefleksi, mengenangkan kembali, oh kita sadar, rencana Tuhan memang luar biasa. Dan disitulah kita menjadi kuat kembali, berdaya kembali, melihat bahwa hari ini, hari esok masih ada, dan pengharapan itu selalu ada. Karena Tuhan bersama dengan kita. Nah, inilah yang membuat kita terlepas dari segala sesuatu yang disebut tadi, takut, kecewa, amarah, kebencian, kegagalan. Dan orang yang terlepas dari itu semua pasti bisa merasakan bahagianya, rasanya indahnya hidup. Nah, inilah saya kira kalau kembali kepada kehidupan kita, kunci bagaimana kita bisa bahagia. Firman Tuhan sederhana, pendek, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang punya kerajaan Allah, kerajaan surga. Dialah yang akan menikmati indahnya damai, sukacita, sejahtera, terbebas dari ketakutan, kekecewaan, amarah, dan kebencian, karena dia biasa hidup di dalam kebergantungan kepada Tuhan, di dalam ketaklukan dan ketaatan kepada Tuhan. Luar biasa. Maka kalau sekali lagi firman itu sudah menyatakan begitu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua yang sungguh-sungguh merindukan kebahagiaan, mari praktekkan firman ini dalam hidup kita. Dan buktikan pada saatnya kita akan dibuat terheran-heran, dibuat menjadi mengakui betul kata firman ini, betul apa yang katakan Tuhan Yesus. Kita berbahagia ketika kita bergantung kepada Tuhan. Kita bahagia ketika kita miskin di hadapan Allah. Kita berbahagia karena kita memiliki kerajaan surga, dan kerajaan surga itu menjadi milik kita ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, dan nikmatilah kebahagiaan yang mengatasi segala akal sekarang, besok, dan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tutup dengan doa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang telah menyatakan berkat dan rahmat setiap hari. Allah yang senantiasa menolong kami di dalam kelemahan, kesusahan kami. Allah yang terus mengajar kami dan memenuhi kami dengan hikmat yang dari atas, yang membuat kami melihat hal-hal yang indah, yang baik di luar pikiran-pikiran kami, kemampuan kami, dan membuat kami bisa hidup dalam hikmat itu. Terima kasih untuk refleksi pada malam hari ini yang terus memimpin dan membimbing kami untuk hidup di dalam kebahagiaan. Bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kami hidup di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Kami akan menjadi bagian dari umat kerajaan surga yang boleh menikmati sukacita, damai, dan sejahtera, dan bahagia sejati. Terima kasih untuk refleksi malam hari ini yang telah Tuhan nyatakan dan berikan pada kami. Biarlah kami boleh hidup dalam kebahagiaan itu seturut dengan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Salam damai, salam dalam kasih Kristus. Salam, sampai kita jumpa kembali di lain kesempatan.